Saya memulai ini pengantarnya begini. Ada seorang apologeter wedok, apologeter perempuan, gitu. Cewek tukang mewek, nangis-nangis Bombay, gitu. Drama Korea, ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Bila insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah. Di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang titik Jesus menjadi sebuah drakor, ya. Drakor apa nih namanya? Drama Korea, yang dimana drama Korea ini berjudul Titik Jesus. Inilah kelakuan Otan bikin kita tertawa kamu muslimin, ya. Untuk kita tertawa tertiwi dan untuk menjadi penghibur umat muslim, ya, yang dimana umat muslim menonton video ini pasti akan tersenyum-senyum, akan tertawa-tawa melihat kelakuan orang-orang kafir di luar sana. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang senang menghina-hina umat Islam dan senang menghina agama Islam ataupun ajaran Islam, khususnya para nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mereka hina-hina. Dan saat ini mereka sedang menghinakan sesembahan mereka sendiri. Dan mari kita saksikan dan tertawa tertiwi kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya: Tuhan ganti nama 5 kali, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan ganti nama 5 kali. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai ini pengantarnya begini. Ada seorang apologeter wedok, apologeter perempuan, gitu. Cewek tukang mewek, nangis-nangis Bombay, gitu. Drama Korea, gitu. Katanya HTD itu menghina Tuhan Yesus, katanya, ya, gara-gara titit tuh. Ya, gara-gara titit itu HTD itu menghina Tuhan Yesus. Lawang HTD itu penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah kok dibilang menghina Tuhan Yesus. Justru kamu ya, apologeter cewek, tukang mewek, ya, rupamu elek. Ya. Drama Korea. Kamu itu dari pagi sampai pagi lagi penghujat Yesus Allah, tak kasih tahu. Yesus yang Allah itu kamu hujat-hujat, cuman kamu rendahkan, cuman jadi anak, cuman jadi putra yang masih sujud pada bapa iblismu itu. Tak kasih tahu apologeter cewek, tukang mewek, rupamu elek. Ya. Malang Arsenal. Bagaimana perasaan kalian jika yang kalian sayangi direndahkan, dihina, dan dihujat? Bagaimana perasaan kalian, teman-teman? Teman-teman Kristen, selama ini kita memang nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Tuhan Yesus dihina, direndahkan, dicaci maki, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan.
Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Hari ini saya sangat sedih sekali. Seorang YouTuber, nama channelnya HMC News, dia begitu merendahkan Tuhan Yesus. Dia bikin gambar seakan-akan itu Tuhan Yesus Kristus. Jujur, hati saya sangat sedih karena saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Saya sangat mengasihi. Siapapun yang merendahkan orang yang kita sayangi, pasti kita sedih, saudara-saudaraku. Seperti apapun mereka perlakukan, mereka caci maki, mereka merendahkan Tuhan Yesus, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini saya mengajak teman-teman Kristen, mari kita bangkit bukan untuk melawan. Lihat di media sosial, mereka sangat merendahkan dan menghujat Tuhan Yesus. Tapi saya mohon kepada saudara-saudaraku, sekarang saatnya kita bangkit untuk berdoa, bangkit untuk berpuasa bagi orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus. Bangkit untuk mendoakan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya meminta kepada teman-teman Kristen, mari kita berdoa yuk bagi orang yang menghujat Tuhan Yesus. HMC News, bertobatlah kau tidak tahu apa. Dikasih beberapa kali penalti kan, terus gagal dan menang, tapi nggak bisa juga juara La Liga kan. Mau gimana lagi kan? Ya kasihan juga kan. Ya memang udah nasib itu, kalau nggak juara ya nggak bisa juara kan? Ya masuk gua aja decil lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan drama Korea yang ditampilkan oleh seorang misionaris wanita yang bernama Mikana ya. Di mana Mikana ini disebut oleh pendeta HTD sedang bermain drama Korea. Saya bilang malah nggak cocok drama Korea ya. Ini drama receh nih sebenarnya, karena aktingnya jelek, aktingnya kurang bagus. Kalau drama Korea udah ketinggian lah untuk seorang Mikana ini ya. Jadi di sini disebut sama pendeta HTD bahwa Mikana ini ya adalah tercewek, tukang mewek, dan rupamu elek ya, rupanya elek. Lucu juga ini istilah yang dibuat oleh pendeta HTD yang selalu tidak habis-habis membuat istilah-istilah baru dan menghibur kepada kita semua ya. Di sini pendeta HTD mengatakan bahwa ya Mikana inilah yang harusnya disebut sebagai penghujat Yesus. Kenapa? Karena dia sendirilah yang selalu merendahkan Yesus itu sendiri. Ya, Yesus dia rendahkan, Yesus dianggap itu terhina kan, mati di tiang salib. Itu kan dah hinaan sebenarnya. Zaman dulu, kematian, ya, eksekusi kepada penjahat atau narapidana, itu yang paling tinggi adalah dengan disalibkan. Karena mayat kamu itu dijemur, dipamerkan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang masuk ke kota, ya, warga-warga yang ada di sana, tidak berani melakukan hal yang sama yang kamu lakukan. Untuk membuat efek trauma, itulah mayatnya dipajang. Ya, dipajang di tiang salib selama beberapa hari. Kalau yang dalam kasus Yesus, karena sudah mau hari Sabat, itulah diturunkan. Kalau nggak pas dekat hari Sabat, maka dia akan dijemur terus.
sampai dengan hari Sabat ya. Misalnya dia disalibkan hari Senin, maka dia akan dijemur terus sampai hari Sabtu ya. Itu sedih loh, hukuman yang paling tinggi. Terus di sini Mikana ya, yang berlebay ria dengan nangis bombay ya, nangis istilahnya air mata buaya. Harusnya Anda yang berpikir ulang ya, harusnya si Mikana ini yang berpikir ulang terhadap statement-statement yang pernah disampaikan para pendebat-pendebat Kristen. Harusnya Anda mewek juga dong, saat Tuhan Anda ya, wajah yang Anda kira itu Yesus, itu dihina oleh Paul Jang dengan dikatakan itu tukang sampah ya. Itu bukan Yesus, dia bilang. Itu bukan Tuhan dia. Itu tukang sampah. Menurut si Joseph Paul Jang, nabi kekristenan ke-26,5 ya. Di mana Mikana saat Paul Jang mengatakan itu tukang sampah? Coba saya tanya. Harusnya Anda yang berpikir ulang ya. Harusnya si Mikana ini yang berpikir ulang terhadap statement-statement yang pernah disampaikan para pendebat-pendebat Kristen. Harusnya Anda mewek juga dong, saat Tuhan Anda ya, wajah yang Anda kira itu Yesus, itu dihina oleh Paul Jang dengan dikatakan itu tukang sampah ya. Itu bukan Yesus, dia bilang. Itu bukan Tuhan dia. Itu tukang sampah. Menurut si Joseph Paul Jang, nabi kekristenan ke-26,5 ya. Di mana Mikana saat Paul Jang mengatakan itu tukang sampah? Coba saya tanya. Ya, harusnya kalian komplain dong. Yuk, ini penghinaan gitu kan. Sama seperti biasa si Mikana ya, mewek-mewek gitu kan, bilang orang yang saya sayangi dihina, gimana perasaannya gitu kan. Loh, dibilang tukang sampah coy. Tuhan loh, dibilang tukang sampah. Di mana perasaan Mikana saat itu? Cobalah. Ya. Kita dengarkan dulu nih, bagaimana Paul Jang mengatakan bahwa Yesus ya, yang kalian sembah, gambar yang kalian kira itu Yesus selama ini, itu tukang sampah. Bukan Tuhan itu, tukang sampah. Menurut Joseph Paul Jang ya, kita dengarkan ini. Mikana mungkin belum jadi apologet saat ini ya. Saat itu ya. Jadi saat si Paul Jang ngomong ini belum jadi apologet, mungkin ya. Jadi biar Anda tahu, orang Kristen sendiri yang selalu menghina Yesus, bukan kami. Kami meninggikan, kami katakan Yesus nggak pernah mati di tiang salib. Yesus nggak pernah dihina seperti itu, nggak pernah disiksa seperti itu ya. Nggak ada. Jadi kalian yang ingin Yesus itu mati dengan terhina kan gitu. Yesus harus disiksa, dihina untuk menanggung kalian punya dosa. Itu konsep kalian, bukan kami. Sadarlah ya. Oke, kita dengarkan dulu pemaparan dari Paul Jong ini ya. Semua kita punya buah, semua. Loh apanya? Kan saya sudah bilang Roh Kudus berkata kepada saya kalau Bapak tidak bertobat, Bapak akan masuk neraka loh Pak. Iya, kalau Bapak juga tidak bertobat, Bapak masuk neraka juga. Sama. Nah, tinggal kita buahnya yang mana Pak? Nah, buahnya Bapak yang lebih nyata atau buahnya saya yang lebih nyata? Sejahtera. Loh, kan Yesus berkata Bapak mau sangkal lagi. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 5:22 itu loh. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak fotonya siapa kok? Yang bener aja Bapak, jangan bercanda sama saya. Loh. Foto di belakang Bapak fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak kok malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum Saya punya foto yang lain orang aku Tuhan Yesus loh Pak, beda lagi loh Pak. Saya cukup makan minum. Pak. Ini Pak, wah, aku Bapak saya menghujat. Ini loh Pak, kata orang Amerika yang namanya Yesus yang ini loh Pak. Itu kan kata orang Amerika. Lah kata Bapak itu, kamu gimana yang Yesus yang mana nih? Ini fotonya Yesus Pak, bukan itu Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh.
Bukan yang difoto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Tuhan Oh. Yesus. Oh, itu bukan Tuhan Yesus, beda sama yang ini, Pak. Itu ada tulisannya. Loh, ini beda loh, Pak. Beda sama yang di fotonya di Bapak, beda. Paul aja berfoto bisa beda. Loh, kok Bapak foto bisa beda? Pak, yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Terima kasih. Bapak gimana sih? Makanya, Pak, jangan melampaui yang tertulis, Pak. Siapa bilang itu nih fotonya Tuhan Yesus? Nggak ada, ya. Saya berdoa supaya Bapak, ya, benar-benar menerima Roh Kudus yang benar. Ya, nah, jangan kepala batu kalau dikasih tahu firman Tuhan sudah bilang apa, jangan dipleset-plesetin lagi, jangan diputer-puter kemana-mana lagi. Ya, ini buat Anda semua nih karena sudah jam 6, jam 12 lebih ya. Nah, ini Pak Alex mau kasih laporan sedikit kalau belum tidur. Ya, sudah dengar kan? Itulah saya bilang, harusnya Mikana tuh nangis juga dong. Nangis juga, ya. Tolong habis dengar video ini, Mikana nih buat lagi satu video. Saya sedih Tuhan, saya dihina sama orang-orang Kristen, sama nabinya. Kan? Ya, kita tunggu nih. Ada requestan nih, ya. Para penonton juga pasti request nih, kalau bisa Mikana buat lagi lah video nangis-nangis. Kan lumayan. Membuat para donatur itu senang, dan juga membuat para oten-oten terhibur. Dan kami juga terhibur ya, melihat air mata buaya dari Mikana ini. Mana tahu dengan sering-sering melatih, ya, melatih kemampuan berakting, besok-besok ada production house yang mengajak Mikana untuk syuting ya, untuk rekaman, untuk naik menjadi bintang ya, bintang film, bintang iklan ya. Tapi bintang iklan apa saya nggak tahu. Mana tahu nanti ada bintang iklan pakaian dalam atau apa ya, kita nggak tahu ya. Atau iklannya itu bentuk lagi disalib juga gitu kan, ya kita nggak tahu. Nah, demikian tadi kamu sih ya, yang dimana para oten ya berebut titit Tuhan. Tuhan bertitit. Inilah ya celaka, dan inilah jadinya apabila sesembahan itu dianggap seperti manusia dan dianggap dapat menjelma menjadi manusia, maka perihal yang sangat memalukan pun akan terjadi pada diri mereka dan akan terjadi pada sesembahan mereka. Bukan umat lain, umat beragama lain yang menghinakan sesembahan mereka, yang dimana seperti biasa mereka yang sering menghina umat keberagamaan lain dan juga menghina-hina sesembahan orang umat beragama lain. Dan saat ini mereka sedang menghinakan sesembahan mereka ya, tentang perihal masalah titit Tuhan mereka maksudnya ya, titit Yesus. Nah, di dalam Islam itu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus alaihissalam itu sangat dimuliakan ya, di tempat posisinya, mendudukkan Yesus alaihissalam itu sebagai seorang nabi dan rasul yang sangat mulia ya, di kalangan di keyakinan kalangan umat muslim dan di kalangan para nabi ya. Jadi karena memang umat muslim itu menjadikan Yesus alaihissalam sebagai nabi, oleh karena memang sesuai pengakuan Yesus sendiri dan kesaksian Allah itu sendiri, di mana Yesus itu adalah seorang nabi dan Yesus juga mengaku hanyalah seorang nabi, dan orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus menurut Bible itu pun hanya mengimani Yesus sebagai seorang nabi, bukan Tuhan. Yesus menjadi Tuhan jauh setelah Yesus itu tidak ada di bumi, baru mereka lantik menjadi Tuhan, dan sekarang mereka tengah berebut titit Tuhan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iru Widiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي